teman-teman, kita bertemu kembali dalam ibadah Komisi Remaja Online. Senang kita bisa kembali bertemu. Biarlah kiranya kita boleh bersuka cita di dalam beribadah dan melayani Tuhan ya. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, Allah Sang Pemberi hari Sabat. Kami bersyukur kalau kami boleh menikmati hari Minggu, hari perhentian. Kami boleh beribadah bersama dengan saudara seiman, sekalipun di rumah saja ataupun dimanapun kami berada. Kiranya ibadah kami, pelayanan kami boleh menjadi sebuah persembahan yang harum, berkenan dan menyenangkan hati Engkau. Terpujilah nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah Komisi Remaja kami. Amin. Teman-teman, mari kita angkat pujian, terpujilah namamu Tuhan. Sebab memang kita harus memuji, memuliakan nama Dia ya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kita angkat punya sekali lagi ya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Ya teman-teman, kita patut bersyukur sebab Allah kita adalah Allah yang kuat, Allah yang perkasa, Allah yang mulia ya. Selamat pagi rekan-rekan remaja sekalian, apa kabar hari ini? Tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan Oktober, bulan yang ke-10 di tahun 2020 ini. Ada banyak hal yang terjadi, tetapi yang paling membekas di hati kita adalah sampai hari ini
kita masih harus semuanya di rumah, ya, belajar di rumah, ibadah di rumah, dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, kita hari ini akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus 7 ayat 17 sampai yang ke 26. Firman Tuhan mengatakan begini dalam 1 Korintus 7 ayat 17 sampai 26. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil Tuhan. Ya, seperti itu. Teman-teman sekalian, kita sudah masuk ke bulan Oktober. Ini minggu yang pertama di bulan Oktober, atau yang kita kenal dengan minggu atau bulan reformasi. Bulan reformasi, karena pada bulan ini, atau tepatnya tanggal 31 Oktober tahun 1517, ya, 1517, seorang Martin Luther, dia melakukan sesuatu yang luar biasa di gereja di Wittenberg. Ya, dia tempelkan 95 dalil di gereja Wittenberg. 95 dalil yang ditempelkan Luther di gereja Wittenberg itu adalah sebuah koreksi dari seorang pengurus gereja, seorang yang aktif di gereja, seorang yang betul-betul bergumul dan melayani dalam gereja. Artinya adalah seorang yang betul-betul hidup dalam gereja. Dia mengoreksi keberadaan gereja, praktek yang dilakukan oleh gereja. Ini adalah koreksi gereja, umat Tuhan terhadap dirinya sendiri. Makanya kalau ya teman-teman memperhatikan khotbah saya di kebaktian siswa kemarin, ya tanggal yang lalu, ya hari Sabtu kemarin di SMA Kalam Kudus, di situ saya memandang ya bahwa makna reformasi gereja yang bisa kita ambil untuk masa sekarang adalah reformasi itu merupakan, ya, reformasi gereja itu merupakan keberanian gereja untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Apa yang dikoreksi, apa yang diperbaiki oleh gereja dalam dirinya sendiri itu? Ya, kita bisa tahu ya dalam sejarah, semua praktek yang dianggap tidak benar. Luther waktu itu melihat bahwa gereja pada masa itu dianggap mereka kong kali kong, ya, kerjasama, korupsi, nepotisme dengan pejabat dan lain sebagainya. Gereja menguasai pimpinan baik di gereja maupun di pemerintahan. Gereja memakai berbagai macam dalil, berbagai macam penafsiran hanya untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Dan semuanya itu oleh Luther dalam 95 dalil itu berusaha untuk dikoreksi dan diperbaiki. Gereja harus mereformasi diri. Gereja harus memperbaiki diri. Gereja harus mengoreksi diri. Dan inilah yang Luther cita-citakan pada waktu reformasi gereja. Oleh karena itu, anak-anak remaja sekalian, ini juga yang mau
kita maknai bagi remaja gereja di masa kini. Ini yang mau kita maknai bagi kita sebagai remaja-remaja Kristen, remaja-remaja gereja di masa kini. Kita selalu bilang ya bahwa saya adalah remaja gereja Protestan, gereja yang lahir dari hasil reformasi itu. Makanya ketika kita menetapkan diri kita sebagai gereja reformasi, remaja-remaja hasil dari reformasi gereja, dari perbaikan gereja, dari koreksi gereja terhadap dirinya itu, maka kita pun harusnya memberlakukan cita-cita reformasi itu dalam kehidupan kita, yaitu terus berani untuk mengoreksi diri dan memperbaiki diri. Maka pergumulannya adalah apa yang harus kita koreksi, apa yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan hari ini salah satunya ya. Sebetulnya saya ingin membahas juga tentang panggilan awal sebagai seorang Kristen. Tapi itu sudah terlalu sering kita punya makna itu dengan baik tentang salib. Menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi Allah. Tetapi saya mau pakai dari firman Tuhan hari ini 1 Korintus 7 ayat 16 sampai 24 ini. Nah, kita akan memikirkan sama-sama. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan paling penting. Ada hal-hal yang harus kita koreksi. Ada hal-hal yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita. Ayat ke-24 mengatakan, saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang itu tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti waktu dia dipanggil. Setiap kita hendaklah tinggal di hadapan Allah itu seperti pada keadaan kita waktu dipanggil. Artinya apa? Artinya, saudara-saudara, yang pertama adalah hiduplah dalam orisinalitas dirimu. Hiduplah dalam orisinalitas dirimu. Ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat 16, 17, 16 dan seterusnya itu ya, mengatakan bahwa kalau kamu orang bersunat, ya sudahlah, jangan coba hilangkan tanda sunatmu. Kalau kamu tidak bersunat, ya sudahlah, tetaplah demikian. Tidak perlu berubah, tidak perlu menjadi orang lain, tidak perlu menjadi sesuatu yang berbeda. Tetapi orisinal saja. Tidak perlu menjadi orang lain. Saya ingat sekali teman-teman ya, kalau kita gumulkan, saya dari suku Dayak di Kalimantan. Orang-orang Dayak lebih suka ya menjadi seorang Katolik dibanding seorang Protestan. Bukan karena ajaran dan lain sebagainya, tetapi karena bagian ini. Karena di gereja Protestan katanya ya, ada banyak sekali aturan. Sehingga orang memandang bahwa oh kalau mau jadi Protestan itu sama dengan menjadi bule ya, menjadi orang-orang Belanda, menjadi dan sebagainya. Makan tidak lagi pakai tangan tetapi pakai sendok garpu dan lain sebagainya. Sehingga kehilangan orisinalitas dirinya. Dan ini yang menjadi sandungan bagi mereka. Tetapi kalau di gereja Katolik mereka masih bisa dengan upacara adat mereka dan seterusnya dan seterusnya. Dan inilah yang menjadi pergumulan mereka. Tetapi ketika firman Tuhan ini ingin mengingatkan kita dalam memaknai reformasi kita, mari kita lihat betul-betul yang Tuhan inginkan adalah hiduplah terus dalam orisinalitas dirimu. Jangan berubah menjadi sesuatu yang berbeda, menjadi lebih alim, fanatik dan lain sebagainya. Tapi jadilah seperti dirimu. Lalu yang kedua yang juga bisa kita pelajari dari ayat-ayat ini adalah tetapi jika bisa, jika dimungkinkan kita mengalami perubahan, maka perubahan itu pun seharusnya digunakan untuk melayani Tuhan. Ya, kita bisa lihat di ayat-ayat ini bahwa kalau kamu hamba, ya tetaplah tidak masalah, jadi hamba saja. Jadi seorang yang beriman walaupun seorang hamba. Tetapi dikatakan, kalau kamu dimerdekakan dari perhambaan itu, kamu berubah dari seorang hamba menjadi seorang yang merdeka, maka kemerdekaan itu pun harus dipergunakan untuk melayani Tuhan. Ya.
Yang pertama tadi Tuhan inginkan, tetaplah orisinal seperti apa adanya dirimu. Tetapi kalau memang kamu dimungkinkan untuk berubah, tetaplah perubahan itu pun diharuskan atau diarahkan, dipergunakan untuk melayani Tuhan. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian ya, mari kita lihat atau mari kita maknai benar makna reformasi untuk kita remaja-remaja Kristen di abad 21 ini. Remaja Kristen zaman now. Mungkin kita lalu berpikir, aduh reformasi gereja sudah jauh sekali dan lain sebagainya. Dulu kan memang gereja bermasalah ya, prakteknya begini dan begitu. Tapi hari ini yang Alkitab kita, firman Tuhan ingin kita koreksi baik-baik adalah, mari kita maknai reformasi ini dengan benar. Jika Bapak gereja kita, Luther, berani mengoreksi dirinya sendiri dengan baik, berani mengoreksi gerejanya dengan baik, mari kita pun sebagai remaja Kristen berani mengoreksi diri kita dan memperbaharui diri kita dengan baik. Hal pertama yang perlu kita pikirkan dalam koreksi diri itu, dalam melihat diri kita adalah bagaimana orisinalitas diri kita di hadapan Tuhan. Apakah kita masih seperti yang dulu? Ya, orang bilang, aku masih seperti yang dulu, yang mencintai Tuhan dengan menggebu-gebu. Apakah aku masih seperti dulu yang taat dan patuh kepada Tuhan dengan sepenuh hati? Apakah aku masih seperti dulu yang menerima keadaan diriku dan bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang ada pada diriku? Atau jangan-jangan keadaan, pandemi, kesulitan, tantangan, atau kenyamanan bahkan membuat kita tidak orisinil lagi di hadapan Tuhan? Reformasi gereja kita bisa maknai sebagai, mari kita lihat diri kita, koreksi diri kita dengan baik. Apakah kita masih orisinil di hadapan Tuhan? Masih benar-benar orang yang mencintai Tuhan dengan menggebu-gebu? Masih melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Masih menerima keberadaan diri kita dengan penuh ucapan syukur? Dan yang kedua yang kita bisa koreksi adalah, dan jika sekalipun kita mengalami perubahan, kalau dulu kita masih remaja, sekarang kita sudah mulai besar, sudah mulai dewasa. Kalau dulu mungkin kita masih SD, sekarang kita sudah SMA. Dengan segala sesuatu perubahannya, maka yang Alkitab inginkan adalah perubahan itu pun seharusnya akan kita pergunakan untuk melayani Tuhan. Maka satu pertanyaan dari saya, apakah benar-benar sampai hari ini kita masih orisinil ya? Masih benar-benar seperti pada waktu pertama kita jatuh cinta sama Tuhan, melayaninya itu dengan sungguh, taatnya, doanya, dan lain sebagainya, atau kita sudah mulai berubah? Dan kalaupun kita berubah, apakah benar-benar perubahan itu kita pakai untuk melayani Tuhan? Sudahkah kita sungguh pakai? Kalau dulu sekolah minggu kita hanya duduk, diam, dengar, lalu nyanyi dan lain sebagainya. Sekarang kita sudah remaja, kita pakai perubahan itu melayani Tuhan. Atau malah jangan-jangan remaja lebih suka mager. Nah, teman-teman sekalian, reformasi mengajak kita memperbaharui diri, mengoreksi diri sedemikian. Sepanjang 1 bulan ke depan, nanti kita akan sama-sama bergumul baik di remaja maupun di kebaktian umum maupun di sekolah, tentang bagaimana iman kita. Hanya Alkitab, hanya iman, hanya anugerah kita akan benar-benar diperlengkapi tentang makna reformasi dalam kehidupan kita. Tetapi yang paling utama hari ini yang saya ingin katakan adalah, mari kita koreksi diri. Reformasi mengajarkan kita untuk berani mengoreksi diri, mengevaluasi diri, dan memperbaiki diri. Kita lihat diri kita. Benarkah kita masih cinta Tuhan seperti pada waktu pertama kita cinta Tuhan? Benarkah kita masih memakai perubahan kita itu untuk melayani Tuhan? Atau kita sudah mulai malas, sudah mulai enggan? Pakailah semua perubahan dirimu itu untuk kemuliaan bagi namanya. Kiranya Tuhan terus memberkati kita sekalian, bisa memaknai reformasi ini dengan baik, dengan benar di hadapan Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini, Tuhan memberkati kami semua memulai bulan reformasi ini dengan satu kerinduan, satu semangat yang sama untuk kami mengoreksi diri kami dengan benar di hadapan Tuhan. Benarkah kami masih mempunyai iman, masih mempunyai rasa cinta kepada Tuhan seperti pada waktu pertama kali kami jatuh cinta kepada Tuhan? Dan kalaupun memang keadaan sudah merubah kami, sudahkah kami memakai perubahan itu untuk melayani Tuhan? Tuhan kiranya akan menolong kami untuk kami berani mengoreksi diri kami. Dan jika itu tidak sesuai dengan yang Tuhan mau, Tuhan berikan kekuatan dan hikmat untuk kami merubahnya, agar kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang terus memperbaharui diri, memperbaiki diri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang akan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Inilah kami anak-anakmu ya Tuhan, remaja-remajamu. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Dan berkat Tuhan selalu ada. Amin. Ya teman-teman, semoga firman Tuhan yang telah kita dengarkan boleh menolong kita menjadi seorang remaja Kristen, remaja Tuhan yang mau menjadi pelaku firman ya. Teman-teman, bagi teman-teman yang punya aplikasi seperti OVO, Dana, Link Aja, GoPay, kita bisa memberikan dukungan dana kita, persembahan kita, baik melalui transfer gereja atau melalui barcode ya, melalui QR code QRIS ini. Jadi teman-teman cukup scan, persembahkan ya. Berikanlah yang terbaik buat Tuhan. Berikanlah persembahan yang terbaik buat Tuhan, sebab kita boleh ikut ambil bagian mendukung pekerjaan dan pelayanan Tuhan melalui persembahan kita. Sekali lagi, teman-teman boleh transfer ke rekening gereja, atau bagi kita yang punya aplikasi pembayaran online, kita scan barcode yang ada, barcode QRIS tersebut, lalu tentukan nominalnya, lalu transfer, bayarlah seperti sesuai dengan kebesaran iman kita ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.